kebangsaan, hadirin wal hadirat, sebangsa dan setanah air yang kami banggakan. Indonesia adalah negara kesatuan yang penuh dengan keberagaman, terdiri dari keberagaman budaya, suku dan agama. Di satu sisi hadirin, keberagaman ini menjadikan Indonesia negeri yang unik dan menarik. Sementara di sisi lain hadirin, keberagaman ini jika tidak dikelola dan dijaga dengan baik, maka dapat memicu sumber potensi konflik, baik konflik antar etnis, suku maupun agama, yang pada gilirannya dapat meruntuhkan falsafah negara Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi tetap satu. Bahkan hadirin, kasus pelanggaran beragama dan berkeyakinan masih kerap terjadi di negeri ini. Meskipun pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2019 telah menjamin kebebasan beragama dan berkeyakinan, namun kita tinjau lebih lanjut, sebanyak 31 kasus pelanggaran beragama terjadi di tahun 2019 pada 20 provinsi. Hadirin, dalam skala global, kita juga turut prihatin terhadap Presiden Prancis Emmanuel Macron yang pada suatu kesempatan ia mengatakan Islam adalah agama yang sedang kritis di seluruh dunia. Ia juga mengatakan bahawa kartun Nabi Muhammad ialah freedom of expression, hak rakyatnya, yang dapat menimbulkan Islamofobia sehingga keberagaman terjadi pada agama terusik oleh orang-orang kafir. Hadirin, atas dasar inilah tergugah hati kami bertiga untuk menyampaikan sebuah syarahan Al-Quran yang berjudul Keberagaman dalam Perspektif Al-Quran, upaya menjaga semangat persatuan dan kesatuan bangsa. Dengan landasan Al-Quran, surah Al-Hujurat ayat 13.
Hakim Udauni yang kami banggakan, Syekh Profesor Dr. Muhammad Quraish Shihab dalam kitab tafsirnya Al-Misbah volume 12 halaman 671 mengatakan bahwa patron kata pada ayat tadi lita'arafu yang mengandung makna timbal balik. Semakin kuat pengenalan satu pihak dengan pihak lain, maka semakin terbuka peluang untuk saling memberikan manfaat yang dampaknya tercermin pada kedamaian duniawi serta kesejahteraan ukhrawi. Hadirin, Syekh Profesor Dr. Wahbah Az-Suhaili dalam kitab tafsirnya Al-Munir jilid 13 halaman 581 menukilkan dua riwayat sebab nuzul ayat tadi. Yang pertama, riwayat dari Abi Hatim Ibnu Abi Mulaikah bahwa pada hari Futuh Mekah, Bilal bin Rabah naik ke dalam Ka'bah lalu mengumandangkan azan. Sebagian dari para sahabat memprotes seraya berkata, "Kenapa budak hitam ini mengumandangkan azan di dalam Ka'bah?" Kemudian Rasul memperingatkan mereka dengan tegas agar tidak berbangga diri dan merendahkan orang-orang fakir. Yang kedua, riwayat dari Abu Bakar Ibnu Abi Daud bahwa tatkala Rasulullah memerintahkan kepada Bani Bayadah untuk menikahkan putri mereka dengan Abu Hindun yang merupakan tukang bekam dan bekas budak mereka. Lalu mereka berkata, hadirin, "Ya Rasulullah, pantaskah kami menikahkan putri-putri kami dengan bekas budak kami?" Lalu turunlah ayat yang dimaksud. Hadirin, bertitik tolak dari penegasan ayat tadi yang didukung oleh kedua sebab nuzulnya, dapat kita pahami bahwa keberagaman agama, bahasa, warna kulit serta yang terdapat dalam Quran surah Ar-Rum ayat 22, "Waqtilafu alsinatikum wa alwanikum." Keberagaman bahasa dan warna kulit merupakan sunnatullah, tidak boleh dijadikan alat untuk berbangga diri dan merendahkan pihak lain. Hadirin, sikap bangga dengan keturunannya, bangga dengan sukunya, bangga dengan warna kulitnya, bahkan bangga dengan status sosialnya merupakan bentuk sikap jahiliyah yang telah dihapus oleh Islam sejak 1400 tahun silam. Sebagaimana yang terdapat dalam sebuah hadis riwayat Al-Imam At-Tirmizi dari Abdullah ibnu Umar, "Ya ayyuhan nas, inna Allah ta'ala qad azhaba ankum aiban al-jahiliyah wa ta'attumaha bi'ataiha." Wahai sekalian manusia, sesungguhnya Allah telah menghilangkan dari kalian keburukan jahiliyah, yaitu sikap bangga dengan keturunannya. Selanjutnya, dalam sebuah hadis riwayat Al-Imam At-Tabrani, pada saat melakukan haji wada, Rasulullah berkhutbah di Mina. Beliau bersabda, "Ya ayyuhan nas, ala inna rabbakum wahid wa abakum wahid, ala la fatwa li arabin ala ajami wa la li ajamin ala arabi wa la li aswad ala ahmar wa la li ahmar ala aswad illa bittaqwa." Wahai sekalian manusia, ketahuilah Tuhan kalian satu, asal usul nenek moyang kalian satu, dan ketahuilah tidak ada keutamaan orang Arab atas orang non-Arab, dan tidak ada keutamaan orang non-Arab atas orang Arab. Dan hadirin, tidak ada keutamaan orang berkulit putih atas berkulit putih, atas berkulit hitam, kecuali dengan ketakwaan. Hadirin, sebuah senandung meneguhkan semangat kita. Indonesia tercinta,
bagaimana pandangan Islam terkait keberagaman agama seperti yang terjadi di negeri ini. Quran Surah Al-Mumtahanah ayat 8 merupakan jawabannya. Tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Maha benar Allah yang maha agung atas segala firman-Nya. Dewan Hakim hadirin yang kami banggakan, Profesor Dr. Muhammad Quraisy Shihab dalam kitab tafsirnya Al-Misbah volume 13 halaman 399 beliau mengatakan bahwa Islam adalah agama damai serta akidah cinta. Ia satu sistem yang bertujuan untuk menaungi seluruh alam yang naungannya berupa cinta dan kedamaian. Semua manusia dihimpun di bawah panji-panji ilahi yang berkedudukan sebagai saudara-saudara yang saling kenal mengenal. Islam sama sekali tidak berminat melakukan permusuhan dan tidak pula berusaha untuk melakukannya. Quran Surah Al-Mumtahanah tadi menjelaskan kepada kita sikap seorang Muslim terhadap pemeluk agama lain dalam hubungan sosial kemasyarakatan, bahwa seorang Muslim harus berlaku baik dan adil kepada mereka selama mereka tidak memerangi umat Islam dan tidak mengusir umat Islam dari negerinya. Oleh karena itu hadirin, mari kita samakan langkah, wujudkan kekompakan, padukan arah tujuan, satukan persepsi, hidup sehati. Perbedaan jangan sampai melahirkan perpecahan, karena Indonesia satu nusa, satu bangsa, satu bahasa. Bersatu kita teguh bergerak
agama, bahasa warna kulit merupakan sunnatullah. Yang kedua, sebagai penduduk mayoritas di negeri ini, kita harus mampu untuk menjadi garda terdepan dalam mengimplementasikan konsep Islam. Dan yang ketiga, kepada pemeluk-pemeluk agama lain di negeri tercinta, untuk senantiasa menjunjung rasa toleransi dan harmonisasi dalam upaya menjaga semangat persatuan dan kesatuan bangsa. Takbir, Allahu Akbar. Siapa kita? Indonesia Rancak Padang. Hanya inilah yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Kami akhiri dengan sebuah pantun. Kota Padang indah berseri, budaya Minang sebagai tradisi. Mari bersama